Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, engkau masuk kemari dengan tidak berpakaian pesta?" Saudara dan saudariku yang terkasih, suatu perjamuan kawin yang diadakan tentulah membutuhkan persiapan besar dan anggaran yang tentu besar pula. Namun persiapan yang baik serta anggaran yang besar itu tidak akan menjadi sempurna jika para undangan yang tentu spesial tidak menghadiri undangan perjamuan tersebut. Jika tidak, tuan pesta pasti akan kecewa karena persiapannya menjadi mubazir. Bacaan Injil hari ini
Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta untuk anaknya. Tinggal dalam kerajaan surga jelaslah merupakan kehidupan yang sangat menyenangkan. Orang-orang Yahudi pada zaman itu menggambarkannya dengan sebuah perjamuan. Acara perjamuan ini sangat menggembirakan, terutama mereka yang menikmati hidangan istimewa dan minum sepuasnya tanpa harus berpikir setelah itu harus bayar berapa. Dalam perjamuan tersebut, orang dapat menyanyi, dapat menari, dan bersukaria. Yesus pun menggunakan hal ini untuk menggambarkan kebahagiaan dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, perjamuan besar yang diadakan oleh Sang Raja dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diibaratkan sebagai kerajaan Allah yang mana Allah sendiri mengundang bangsa pilihannya, yakni orang-orang Yahudi, untuk masuk memenuhi undangan dalam kerajaan surga. Mereka sebenarnya telah mendengar sendiri undangan Allah, terutama lewat pewartaan para nabi kepada mereka. Puncak dari undangan Allah tersebut ialah bahwa saat Allah mengutus putranya sendiri untuk datang dan menghantar para undangan masuk ke dalam perjamuan abadi tersebut. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan Injil tadi. Tetapi undangan tersebut tidak diindahkan. Ada yang lebih memilih untuk pergi mengurus ladangnya. Ada pula undangan yang lebih memilih untuk mengurus usahanya. Dan lebih daripada itu, ada undangan lain yang memilih untuk menangkap, memukul, bahkan membunuh utusan yang dipilih Allah untuk mengundang dan menghantar mereka. Maka Allah selaku pengundang utama, selaku penyelenggara dari perjamuan tersebut, kemudian menjadi murka terhadap para undangan tersebut. Saudara dan saudariku yang terkasih, kedatangan raja dalam perjamuan tersebut adalah saat penghakiman. Saat ketika anak manusia datang untuk menentukan mana yang layak dalam perjamuannya. Dalam perumpamaan ini, bukan kemeriahan pesta yang menjadi pokok perhatian, melainkan bagaimana kita harus menghadiri perayaan tersebut secara layak. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, engkau masuk kemari dengan tidak berpakaian pesta." Pakaian pesta merupakan cara kita menanggapi cara penyelamatan Allah, yaitu undangan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Yesus telah menderita dan wafat di salib bagi kita. Dengan demikian keselamatan berlaku bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang menanggapi undangan tersebut dengan benar. Hanya orang-orang yang sungguh beriman akan Kristuslah yang kemudian akan diselamatkan. Mereka menerima karya keselamatan itu dengan kebenaran dan menyesuaikan hidupnya dengan kebenaran itu. Saudaraku,
ingatlah, hanya sedikit yang dipilih untuk memasuki kerajaan surga. Kita sekalian diundang untuk hadir dalam perjamuan kudus Allah, yang hadir nyata dalam perayaan Ekaristi Maha Kudus. Kita diajak untuk mau hadir dengan iman kepercayaan akan Kristus yang wafat dan bangkit untuk kita. Marilah kita hidup menurut kehendak-Nya. Kita semua diundang, mari kita hadir memenuhi undangan tersebut dengan berpakaian pesta yang layak. Saudaraku, mumpung Anda dan saya, kita semua masih diberi waktu. Semoga demikian Tuhan memberkati. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.